Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-10 mata kuliah Statistika Pendidikan bersama saya Fitria Zana Kumala. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi tentang hipotesis dan pengujiannya, di mana materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah meliputi materi tentang macam-macam kekeliruan atau kesalahan. Yang kedua adalah langkah-langkah pengujian hipotesis, dan yang terakhir adalah uji rata-rata satu pihak. Kita ingat bahwa jika kita melakukan penelitian, maka akan dimungkinkan kita akan mendapati kendala. Kendala tersebut bisa berupa kendala biaya, kendala waktu, ataupun tenaga. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan bisa juga menggunakan sampel yang representatif. Nah, persoalan yang dihadapi dalam penelitian otomatis kita harus mengambil kesimpulan tentang suatu populasi itu berdasarkan sampel yang kita peroleh. Selanjutnya, di sini kita akan bahas tentang hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah suatu asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang mungkin bernilai benar atau tidak benar. Di sini, kebenaran hipotesis statistik dapat diketahui dengan pasti dengan menggunakan data populasi. Selanjutnya, pengamatan pada seluruh anggota populasi itu tidak praktis dalam penelitian, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pasti jika kita melibatkan seluruh populasi, maka mungkin saja kita akan menemui kendala, baik itu kendala waktu, biaya, ataupun tenaga. Oleh karena itu, kita perlu mengambil sampel acak dari populasi. Tentu saja sampel tersebut harus representatif agar diperoleh informasi untuk memutuskan hipotesis mana yang akan diterima. Nah, untuk menentukan hipotesis mana yang akan diterima, maka kita bisa melakukan dengan langkah atau prosedur yang disebut sebagai pengujian hipotesis. Selanjutnya, pengujian terhadap kebenaran hipotesis statistik yang telah kita rumuskan itu dapat dilakukan dengan membandingkan statistik yang kita peroleh dari sampel dengan parameter dari populasi yang sebenarnya, tentu saja dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Jika hasil yang didapat dari penelitian dalam pengertian peluang itu berbeda jauh dari hasil yang diharapkan terjadi berdasarkan hipotesis, maka hipotesis akan ditolak. Begitu juga sebaliknya, ketika hasil yang didapat dari penelitian dalam pengertian peluang itu mendekati hasil yang diharapkan terjadi berdasarkan hipotesis, maka hipotesis tersebut akan diterima. Meskipun berdasarkan penelitian kita telah menerima atau menolak hipotesis, itu tidak berarti bahwa kita telah membuktikan kebenaran hipotesis. Jadi yang kita perlihatkan hanyalah menerima atau menolak hipotesis saja tanpa membuktikan hipotesis tersebut merupakan hipotesis yang benar atau tidak. Dalam melakukan pengujian hipotesis, di sini ada dua macam kekeliruan atau kesalahan yang dapat terjadi, yaitu yang pertama adalah kekeliruan atau kesalahan tipe pertama, di mana kita menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Atau sebaliknya, di sini kekeliruan atau kesalahan tipe kedua, yaitu kita menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Macam kekeliruan atau kesalahan tadi di sini saya tuliskan dalam tabel agar kita lebih mudah untuk memahami. Di sini ketika keadaan sebenarnya hipotesisnya benar dan dalam kesimpulan kita menerima hipotesis, maka yang kita lakukan adalah suatu tindakan yang benar. Akan tetapi jika keadaan sebenarnya hipotesis itu salah, tapi dalam kesimpulan kita malah menerima hipotesis tersebut, maka artinya di sini kita melakukan kekeliruan. Kekeliruan tersebut merupakan kekeliruan tipe kedua. Bisa juga di sini keadaan sebenarnya hipotesis tersebut benar, akan tetapi kita malah menolak dalam kesimpulan. Otomatis di sini kita juga melakukan kekeliruan. Nah, kekeliruan tersebut merupakan kekeliruan tipe yang pertama. Dan terakhir di sini bisa juga keadaan sebenarnya di sini hipotesisnya salah dan kita menolak hipotesis tersebut dalam kesimpulan. Otomatis yang kita lakukan adalah suatu yang benar. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah untuk pengujian hipotesis.
Langkah yang pertama adalah merumuskan hipotesis statistik. Langkah yang kedua adalah menentukan taraf signifikan. Langkah yang ketiga adalah menentukan daerah kritis. Langkah yang keempat menghitung nilai statistik. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kita akan bahas satu persatu langkah-langkah pengujian hipotesis tersebut, dimulai dari merumuskan hipotesis statistik. Nah, dalam perumusan hipotesis statistik di sini ada hipotesis 0, yaitu hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. Ada juga di sini kebalikan dari hipotesis 0, yaitu hipotesis alternatif. Di sini disimbolkan dengan HA, di mana hipotesis tersebut dirumuskan dengan harapan untuk diterima. Jadi yang diharapkan untuk diterima adalah HA dan yang diharapkan untuk ditolak adalah H0. Selanjutnya di sini langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menentukan taraf signifikan. Penentuan taraf signifikan, di sini taraf signifikan tersebut disimbolkan dengan alfa. Itu disesuaikan dengan tingkat resiko yang akan dihadapi dalam menarik kesimpulan. Contohnya di sini kita bisa menggunakan alfa sebesar 5%, 10% dan lain sebagainya. Jika kita melakukan penelitian dan alfa yang kita gunakan adalah 0,05 atau taraf signifikannya adalah 5%, berarti kira-kira 5 dari 10 kesimpulan bahwa kita akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Ya. Dengan kata lain, kita telah membuat 95% kesimpulan yang kita buat adalah benar. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menentukan daerah kritis. Penentuan daerah kritis disesuaikan dengan rumusan hipotesis statistik, nilai alfa atau tingkat signifikan, dan distribusi dari data sampel yang diperoleh. Rumusan hipotesis statistik diperlukan dalam menentukan daerah penolakan atau penerimaan H0. Selanjutnya, distribusi dari data sampel diperlukan untuk menentukan nilai kritis dengan bantuan tabel standar dari distribusi yang bersesuaian. Misalkan di sini tabel yang digunakan adalah tabel distribusi normal, distribusi T, distribusi KI kuadrat, distribusi F, dan lain sebagainya. Langkah yang keempat, di sini kita menghitung nilai statistik. Pengujian hipotesis statistik yang kita rumuskan dapat dilakukan dengan menghitung nilai statistik dari data sampel. Nah, nilai statistik tersebut kita akan bandingkan dengan nilai kritisnya. Nanti akan kita bahas melalui contoh ya. Langkah yang kelima adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil otomatis harus berdasarkan hipotesis statistik yang disusun dan kriteria-kriteria penolakan H0. Selanjutnya, di sini kita akan bahas tentang uji rata-rata satu pihak. Jadi, jika kita akan melakukan uji rata-rata satu pihak, maka yang kita bisa lakukan adalah yang pertama adalah uji pihak kanan, dan yang kedua adalah uji pihak kiri. Kita akan bahas di sini yang pertama untuk uji rata-rata satu pihak untuk uji pihak kanan. Perumusan yang umum untuk uji pihak kanan mengenai rata-rata mu dan berdasarkan H0 dan HA, di sini hipotesis yang kita susun adalah H0, di mana H0 adalah bunyinya mu sama dengan mu 0. Dan kebalikannya di sini HA itu bunyinya adalah mu lebih besar dari mu 0. Ini karena uji pihak kanan, maka di sini tandanya adalah lebih dari ya. Selanjutnya, misalkan populasi tersebut berdistribusi normal dan kita ambil sampel secara acak yang berukuran N dari populasi tersebut. Jika simpangan baku atau sigma untuk populasi diketahui, maka kita akan menggunakan rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma dibagi akar N. Nah, kita perhatikan di sini muncul sigma. Mengapa? Karena kita perhatikan yang kita bahas pertama ini adalah uji rata-rata pihak kanan jika sigma atau simpangan baku dari populasinya itu diketahui. Sketsa untuk kriteria pengujian menggunakan distribusi normal baku. Dan di sini kita perhatikan bahwa kita akan menolak H0 jika nilai Z hitung itu lebih besar atau sama dengan nilai Z tabel.
di mana nilai Z tabel tersebut adalah sama dengan Z 0,5 dikurangi alfa. Alfa tadi adalah taraf signifikan ya. Kita lihat contoh soalnya. Proses pembuatan suatu alat tulis rata-rata menghasilkan 15,7 unit per jam. Hasil produksi mempunyai variansi 2,3 dan metode baru diusulkan untuk mengganti yang lama jika rata-rata per jam menghasilkan paling sedikit 16 buah. Untuk menentukan apakah metode diganti atau tidak, maka metode baru dicoba sebanyak 20 kali dan ternyata rata-rata per jam itu menghasilkan 16,9 buah. Pengusaha alat tulis tersebut bermaksud mengambil resiko 5% untuk menggunakan metode baru apabila metode ini rata-rata menghasilkan lebih dari 16 buah. Apakah keputusan pengusaha alat tulis tersebut? Nah, di sini kita akan menyelesaikannya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 5 langkah dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, kita menyusun hipotesis statistiknya. Di sini dengan memisalkan hasil produksi alat tulis itu berdistribusi normal, hipotesis yang kita susun adalah di sini H0 bunyinya adalah mu sama dengan 16, yang berarti rata-rata hasil metode baru paling tinggi 16. Jika ini terjadi, maka metode lama masih bisa dipertahankan. Nah, sebaliknya di sini HA, hipotesis alternatifnya bunyinya adalah mu lebih besar dari 16, yang berarti rata-rata hasil metode baru lebih dari 16, dan karenanya metode lama dapat diganti dengan menggunakan metode baru ya. Langkah yang kedua adalah taraf signifikan. Di sini digunakan alfanya adalah 5% sesuai dengan yang diketahui dalam soal. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah menentukan daerah kritis. Kita perhatikan bahwa dari tabel distribusi normal baku dengan alfa diketahui adalah 5% atau 0,05, maka diperoleh nilai Z tabel yaitu sama dengan Z 0,5 dikurangi alfa. Alfanya tadi 0,05 ya, berarti di sini sama dengan Z 0,5 dikurangi 0,05. Hasilnya adalah Z 0,45. Nah, kita lihat di sini berapakah nilai Z 0,45. Kita cari dalam tabel yang bernilai 0,45. Kita perhatikan di sini yang bernilai 0,45 adalah kisaran sini ya, 1,6 ke kanan. Kita tinggal pilih yang mana. Kalau ini kita perhatikan di sini semakin ke kanan masih nilainya 0,45 ya. Berarti di sini 0,4495 bisa kita bulatkan atau ekuivalenkan dengan 0,45 ya. Sedangkan yang ini sebelah kanannya ini 0,4505, otomatis ini lebih dari 0,45. Berarti kita pakai yang ini ya. Kenapa kita tidak pakai yang sebelah kiri ini? Karena masih ada nilai 0,45 yang di sebelah kanannya ya. Ini juga bernilai 0,45. Maka kita pakai yang ini ya. Di sini 0,4495 kita bulatkan tadi 0,45 sehingga nilai Z tabelnya kita tarik ke kiri. Di sini adalah 1,6. Atasnya adalah 4 ya. Berarti di sini nilai Z tabelnya adalah 1,64. Kita ingat bahwa H0 itu ditolak jika nilai Z hitungnya itu lebih besar atau sama dengan Z tabel. Berarti di sini Z hitung lebih besar atau sama dengan 1,64 sesuai dengan tadi yang kita dapatkan dalam tabel distribusi normal ya. Kita gambarkan di sini dengan menggunakan grafik distribusi normal baku, di mana kita perhatikan di sini simetris karena baku, berarti simetri terhadap 0 ya. Maka yang terletak di sebelah kanan 0 ini bernilai positif dan yang di sebelah kiri ini negatif ya. Kita lihat tadi nilai Z tabelnya adalah 1,64. 1,64 itu terletak di sebelah kanan 0 ya. Misalkan ini titik 1,64, maka tinggal kita tarik ke atas dan kita beri di sini tanda, kita arsir warna merah. Nah, warna merah ini disebut sebagai daerah kritis alfa ya. Untuk alfa tadi 0,05. Sementara untuk daerah yang tidak diarsir ini disebut sebagai daerah penerimaan.
Kita lanjutkan dulu di sini. Yang keempat adalah nilai statistik. Jadi di sini kita akan menghitung berapakah nilai statistiknya ya. Karena diketahui di sini rata-rata atau X bar-nya adalah 16,9 buah, N-nya 20. Simpangan baku dari populasinya yaitu akar 2,3. Ini karena variansinya 2,3 ya, berarti simpangan bakunya adalah akar 2,3 dan mu 0-nya adalah 16 buah. Maka di sini nilai Z hitung dapat dicari dengan menggunakan rumus X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma dibagi akar N. Rata-rata atau X bar-nya adalah 16,9 dikurangi mu 0-nya adalah 16, sigmanya adalah akar 2,3 dan di sini akar N berarti akar 20. Kita sederhanakan di sini 16,9 dikurangi 16. Hasilnya adalah 0,9. Sedangkan di sini penulisan akar 2,3 dibagi akar 20 itu sama dengan akar 2,3 dibagi 20. Nah, kita sederhanakan dulu apa yang ada di dalam tanda akar ya. Di sini 2,3 dibagi 20, hasilnya adalah 0,115. Sehingga di sini akar 2,3 dibagi 20 itu sama dengan akar 0,115. Di sini Z hitung akan sama dengan 0,9 dibagi 0,339116499 sehingga Z hitungnya adalah 2,65395521. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan ya. Di sini kita ingat bagaimanakah grafik dari distribusi normal baku berdasarkan kasus ini ya. Tadi di sini ini adalah 1,64, ini adalah daerah penerimaan H0, ini adalah daerah kritis alfa ya. Di sini berarti daerah penolakan. Kita bandingkan nih nilai Z hitung dengan Z tabel. Ini kan tadi Z tabel ya. Z hitungnya adalah 2,65395521. Nah, nilai 2,65395521 ini terletak di sebelah kanan 1,64 atau di sebelah kiri ya. Kita ingat di sini 2, ini 1, berarti pasti di sebelah kanan ya. Misalkan ini ya, ini 2,65395521. Karena di sini 2,65395521 ini lebih besar ya daripada nilai Z hitungnya, maka otomatis H0 akan ditolak. Kenapa? Karena di sini terletak pada daerah kritis ya. Di sini saya tulis dari penelitian didapat Z hitungnya 2,65395521 yang jatuh pada daerah kritis. Jelas ya? Di sini 2,65395521 ini terletak pada daerah kritis yang saya beri arsir warna merah. Nah, di sini karena nilai Z hitungnya yaitu 2,65395521 itu lebih besar dari nilai Z tabelnya yaitu 1,64, maka otomatis H0-nya akan ditolak. Jadi kesimpulannya di sini rata-rata hasil metode baru itu lebih dari 16 dan karenanya metode lama dapat diganti. Dengan kata lain di sini metode baru dapat menggantikan metode lama dengan resikonya adalah 5%. Setelah kita bahas tadi tentang uji rata-rata pihak kanan, jika sigmanya itu diketahui, maka selanjutnya kali ini akan kita bahas tentang uji rata-rata pihak kanan jika sigma atau simpangan baku dari populasinya itu tidak diketahui. Jika sigmanya tidak diketahui, maka statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis, yaitu di sini hipotesisnya masih sama dengan yang sebelumnya, di mana uji yang kita lakukan adalah uji pihak kanan ya, sehingga di sini bunyi hipotesisnya adalah H0 yaitu mu sama dengan mu 0 dan hipotesis alternatifnya adalah mu lebih besar dari mu 0. Di sini statistik yang kita gunakan adalah T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S dibagi akar N. Nah, kriteria pengujian di sini dapat dari tabel distribusi student T ya. Beda dengan tadi, jika sigmanya itu diketahui itu dari tabel distribusi normal
Tapi di sini jika simpangan baku dari populasinya itu tidak diketahui, maka kita menggunakan tabel distribusi student T dengan derajat kebebasannya adalah N dikurangi 1 dan peluangnya adalah 1 dikurangi alfa. Di sini kita akan menolak H0 jika T hitungnya itu lebih besar atau sama dengan T tabel, di mana T tabel tersebut akan sama dengan T 1 min alfa dengan derajat kebebasan dk. Kita lihat contoh soalnya. Dengan menyuntikkan semacam hormon lasi kepada atlet angkat besi akan menambah berat badan rata-rata 4,5 ons. Sampel acak yang terdiri dari 31 atlet yang telah disuntik memberikan rata-rata berat 4,9 ons dan simpangan bakunya adalah 0,8 ons. Cukup beralasankah untuk menerima pernyataan bahwa pertambahan rata-rata berat badan paling sedikit 4,5 ons? Nah, di sini kita disuruh untuk menggunakan alfanya adalah 0,01 atau 1%. Kita perhatikan di sini bahwa dalam soal itu tidak dicantumkan berapakah simpangan baku atau sigma dari populasinya. Nah, karena tidak dicantumkan, maka di sini kita akan gunakan distribusi T ya, atau distribusi student. Nah, kita langsung nih bagaimanakah penyelesaiannya. Yang pertama kita harus susun dulu bagaimanakah hipotesis statistiknya. H0 bunyinya adalah mu sama dengan 4,5 ya. Di sini yang berarti penyuntikan hormon itu tidak menyebabkan penambahan berat badan 4,5 ons. Dan kebalikannya di sini HA itu bunyinya mu lebih besar dari 4,5 karena ini lebih besar ya. Ini karena kita melakukan uji sisi kanan ya, yang berarti penyuntikan hormon menyebabkan penambahan berat badan paling sedikit 4,5 ons. Taraf signifikan yang kita gunakan berdasarkan soal yaitu 1% atau 0,01, sehingga di sini saya tulis digunakan alfa 0,01. Selanjutnya langkah ketiga adalah menentukan daerah kritis. Jadi untuk menentukan daerah kritis maka nanti silahkan kalian buka tabel distribusi student T untuk mencari berapakah nilai T tabel ya. Di sini berdasarkan tabel distribusi student T, alfa yang kita gunakan adalah 1% atau 0,01. Derajat kebebasan tadi rumusnya adalah N dikurangi 1. N-nya adalah jumlah sampelnya ya, yaitu 31 dikurangi 1 yaitu 30. Maka kita bisa cari T tabel ya. Di sini T tabel sama dengan T 1 min alfa dengan derajat kebebasannya adalah tadi disimbolkan dengan dk ya, atau dalam tabel di sini dituliskan V sama saja ya. Jadi V ini sama dengan dk. Kita lihat di sini T untuk 1 min 0,01 ini dari alfanya ya. Dan di sini derajat kebebasannya adalah 30. Di sini sama saja kita mencari nilai T di mana derajat kebebasannya adalah 30 dan 1 min alfanya adalah 0,99. Kita lihat berapakah nilai T-nya ya. Berapakah nilai T tabelnya? Kita tinggal tarik saja di sini. Untuk kolom ke bawah ya. Ke bawah kita pilih derajat kebebasan atau V-nya 30 ya. Setelah ketemu 30 lalu kita tarik ke kanan sampai pada kolom yang menunjukkan 0,99. Maka di sini ketemu 2,4573 sehingga nilai T tabelnya adalah 2,4573. Kita ingat bahwa H0 akan ditolak jika T hitungnya itu lebih besar atau sama dengan T tabel. Tadi T tabelnya sama dengan 2,4573. Berarti H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar atau sama dengan 2,4573. Jika kita gambarkan, di sini kita perhatikan ini karena simetris, di sini kita tulis 0 ya. Lalu di sini nilai T tabelnya adalah 2,4573. Nah, nilai 2,4573 tersebut otomatis berada di sebelah kanan 0 ya, karena ini
nilainya positif ya. Misalkan titik yang menunjukkan 2,4573 tersebut adalah ini, lalu kita tarik ke atas ya sampai berpotongan dengan kurva dan kita arsir nih. Daerah yang kita arsir tersebut merupakan daerah kritis untuk alfa sama dengan 0,01. Dan daerah yang tidak kita arsir itu disebut sebagai daerah penerimaan H0. Berarti nanti ketika nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel atau terletak di sebelah kanan 2,4573, maka H0-nya akan ditolak ya, karena masuk daerah kritis. Dan sebaliknya nih, jika nanti nilai T hitungnya itu terletak di sebelah kiri T tabel, maka otomatis H0-nya akan diterima. Kita lihat di sini, kita hitung dulu nih berapakah nilai statistiknya. Karena diketahui rata-ratanya adalah 4,9, jumlah sampelnya 31, lalu simpangan baku untuk sampelnya di sini kita simbolkan dengan S adalah 0,8 dan mu 0-nya adalah 4,5, maka kita bisa cari nilai T hitungnya. Rumus untuk mencari T hitung adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Kita tinggal substitusi saja, nilai X barnya adalah 4,9, mu 0-nya adalah 4,5, S-nya adalah 0,8 dan N-nya adalah 31. Kita sederhanakan yang di dalam akar ya. Dan juga ini tanda pengurangan, berarti kita sederhanakan dulu. 4,9 dikurangi 4,5 hasilnya adalah 0,4. Lalu akar 3,1 hasilnya adalah 5,56776436. Jika kita sederhanakan di sini 0,8 dibagi 5,56776436 hasilnya adalah 0,143684242. Sehingga hasil dari 0,4 dibagi 0,143684242 adalah 2,7838817. Inilah yang disebut sebagai nilai T hitung. Selanjutnya kita perhatikan apa yang sudah kita gambarkan tadi. Jadi inilah nilai T tabelnya, yaitu 2,4573, dan kita perhatikan T hitungnya adalah 2,78 ya. Maka otomatis terletak di sebelah kanan dari 2,4573 ya, karena ini lebih besar ya. Berarti di sinilah letak 2,783882217. Nah, kita lihat di sini karena T hitungnya itu 2,783882217, otomatis di sini jatuh pada daerah kritis ya, pada daerah yang saya beri arsir. Karena T hitung tersebut ini nilainya lebih besar daripada T tabel, maka otomatis H0 akan ditolak ya, karena masuk pada daerah kritis ya. Jadi kesimpulannya adalah hormon lasik dapat menambah berat badan atlet angkat besi rata-rata paling sedikit 4,5 ons. Ini berdasarkan tadi pada langkah pertama, yaitu hipotesis yang sudah kita susun. Selanjutnya, setelah kita bahas tentang uji rata-rata satu pihak, yaitu uji pihak kanan, maka sekarang kita akan bahas tentang uji rata-rata satu pihak, di mana uji yang kita lakukan adalah uji pihak kiri. Perumusan yang umum untuk uji pihak kiri mengenai rata-rata mu berdasarkan H0 dan HA dapat kita tuliskan di sini. Hipotesisnya adalah H0 yang bunyinya adalah mu sama dengan mu 0 dan HA yaitu mu yang lebih kecil daripada mu 0. Di sini terlihat bahwa tanda yang digunakan adalah kurang dari ya, karena uji yang kita lakukan adalah uji pihak kiri. Jika uji pihak kanan, maka tadi bunyi HA-nya adalah mu lebih besar daripada mu 0. Selanjutnya, misalkan populasi tersebut berdistribusi normal dan kita ambil sampel secara acak yang berukuran N dari populasi tersebut. Jika simpangan baku atau sigma untuk populasinya diketahui, maka di sini digunakan statistik Z, di mana rumusnya sama seperti uji rata-rata pihak
kanan jika sigma diketahui ya. Yaitu rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. Nah, sketsa untuk kriteria pengujiannya juga menggunakan distribusi normal baku. Dan di sini H0 akan ditolak jika Z hitung lebih kecil atau sama dengan negatif Z tabel yang sama dengan negatif Z 0,5 dikurangi alfa. Jika sigma atau simpangan baku dari populasi itu tidak diketahui, maka statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini ya H0 yaitu mu sama dengan mu 0 dan HA mu lebih kecil dari mu 0 ini masih sama seperti tadi, yaitu ketika uji rata-rata pihak kiri jika sigmanya diketahui ya. Tapi di sini statistik yang digunakan adalah T ya. Di sini T sama dengan X bar min mu 0 dibagi S per akar N. Kriteria pengujian didapat dari tabel distribusi student T dengan derajat kebebasannya adalah N dikurangi 1, peluangnya adalah 1 min alfa. Jadi kita ingat, jika sigmanya itu diketahui, maka kita menggunakan tabel distribusi normal ya. Akan tetapi di sini jika sigmanya itu tidak diketahui, maka kita menggunakan tabel distribusi student T. Selanjutnya di sini H0 akan ditolak jika nilai T hitung itu lebih kecil atau sama dengan negatif T tabel, di mana nilai negatif T tabel tersebut dituliskan sebagai negatif T 1 min alfa dengan derajat kebebasannya adalah dk. Selanjutnya untuk contoh uji rata-rata pihak kiri, di sini saya hanya mencontohkan untuk kasus di mana sigma atau simpangan baku dari populasi tidak diketahui. Nah, silakan nanti untuk uji rata-rata pihak kiri jika simpangan baku atau sigmanya itu diketahui, silakan nanti kalian belajar sendiri contohnya berdasarkan tadi rambu-rambu ya. Tidak beda jauh dengan uji pihak kanan jika sigma tidak diketahui. Ini saya contohkan satu saja. Di sini akhir-akhir ini masyarakat mengeluh bahwa isi bersih makanan A dalam kaleng itu tidak sesuai dengan yang tertulis sebesar 5 ons. Untuk meneliti hal ini, 23 kaleng makanan A telah diteliti secara acak. Dan dari ke-23 isi kaleng tersebut beratnya rata-rata 4,9 ons, simpangan bakunya adalah 0,2 ons. Dengan taraf nyata 5%, simpulkan hasil penelitian tersebut. Di sini penyelesaiannya adalah seperti biasa, ketika kita akan menguji suatu hipotesis, maka langkah pertama yang dilakukan adalah kita susun dulu hipotesis statistiknya. Di sini H0 bunyinya adalah mu sama dengan 5, yang berarti bahwa isi bersih makanan A sama dengan 5 ons, dan hipotesis alternatifnya yaitu di sini mu kurang dari 5, yang berarti isi bersih makanan A kurang dari 5 ons. Di sini tanda yang digunakan adalah kurang dari ya, karena uji yang kita lakukan adalah uji pihak kiri. Taraf signifikan seperti yang tercantum dalam soal yaitu 5%. Langkah yang ketiga adalah menentukan daerah kritis. Kita ingat bahwa jika sigma atau simpangan baku tidak diketahui, maka kita gunakan tabel distribusi student T ya. Di sini alfanya tadi 5% atau 0,05. Derajat kebebasan rumusnya adalah N dikurangi 1. Tadi N-nya adalah 23 ya, karena ada 23 sampel yang diambil, dikurangi 1 hasilnya adalah 22. Maka di sini T tabelnya adalah T 1 min alfa dengan derajat kebebasan dk. Karena alfanya adalah 0,05 dan derajat kebebasannya adalah 22, maka kita mencari T tabel dengan mencari T 0,95 dengan derajat kebebasan 22. Sama seperti contoh yang sebelumnya ya, ketika kita akan mencari nilai T tabel, maka tinggal kita tarik saja. Di sini dk-nya adalah 22, maka kita cari di kolom yang pertama ini 22 ya, 22 ini. Lalu kita tarik ke kanan sampai ketemu
angka 0,95. Sehingga nilai T tabelnya adalah 1,7171. Karena nilai T tabelnya yaitu positif ya, 1,7171, maka nilai negatif dari T tabel tersebut atau kita tuliskan sebagai negatif T tabel adalah, tinggal kita negatifkan saja ya, berarti negatif 1,7171. Selanjutnya H0 akan ditolak jika nilai T hitung itu lebih kecil atau sama dengan negatif T tabel. Negatif T tabelnya tadi sama dengan negatif 1,7171. Jika kita gambarkan di sini nilai negatif T tabelnya adalah negatif 1,7171 ya. Karena bernilai negatif, otomatis ini terletak di sebelah kiri angka 0 ya. Tinggal kita tarik saja di sini ke atas sampai kurvanya, lalu kita beri tanda arsir, sehingga yang diberi tanda arsir ini disebut sebagai daerah kritis dengan alfa 0,05, serta daerah yang tidak diarsir ini disebut sebagai daerah penerimaan H0. Nah, tinggal kita nanti cari nilai T hitungnya dan bandingkan nih nilai T hitung dan negatif T tabelnya itu lebih besar yang mana ya. Otomatis sini langkah yang keempat adalah nilai statistik. Di sini diketahui rata-ratanya 4,9, jumlah sampelnya 23 ya. Simpangan baku dari sampelnya 0,2 dan mu 0-nya adalah 5, maka kita bisa cari nilai T hitungnya. Rumusnya adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. X barnya adalah 4,9, mu 0-nya adalah 5, S-nya adalah 0,2 dan N-nya adalah 23. Kita sederhanakan dulu. Di sini 4,9 dikurangi 5 hasilnya adalah 0,1 ya. Lalu di sini akar 23 hasilnya adalah 4,79583152. Lalu kita sederhanakan dulu di sini penyebutnya, yaitu 0,2 dibagi 4,79583152. Hasilnya adalah 0,0417028828. Sehingga nilai T hitungnya adalah negatif 0,1 dibagi 0,0417028828, yaitu negatif 2,39791576. Kita lihat di sini nilai T hitungnya adalah negatif 2,39791576. Nah, jika kita masukkan dalam kurva yang tadi, kita lihat nih letaknya apakah di sebelah kanan dari nilai negatif T tabelnya atau di sebelah kirinya ya. Di sini negatif 2,39791576 ya, otomatis terletak di sebelah kirinya ya. Di sini negatif 2,39791576 ya. Kita perhatikan di sini karena nilai T hitungnya itu jatuh pada daerah kritis ya, jelas di sini pada daerah yang diarsir, dan di sini nilai T hitungnya itu lebih kecil atau sama dengan nilai negatif T tabelnya, yaitu negatif 1,7171 ya. Maka otomatis di sini H0-nya akan ditolak ya. Jadi kesimpulannya adalah isi bersih makanan A yang kurang dari 5 ons ya. Dengan kata lain, penelitian tersebut menguatkan keluhan masyarakat bahwa isi bersih makanan dalam kaleng makanan A itu sudah berkurang dari yang tertera dalam kemasan ya. Di akhir perkuliahan di sini terdapat satu soal sebagai tugas, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan dalam Google Classroom. Sekian pertemuan ke-10 mata kuliah Statistika Pendidikan. Kita bertemu lagi minggu depan di pertemuan ke-11. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.